Halo Sahabat Tech, balik lagi di channel YouTube-nya Tech ID. Nah, kebetulan nih di tim Tech ID sekarang lagi kedatangan sebuah casing terbaru dari Corsair. Nah, di sebelah saya ini casingnya yakni IQ 5000X RGB. Kalau menurut kami nih, casing ini merupakan sebuah casing yang cocok untuk para sultan, gamer sultan nih terutama, yang suka nyombongin perangkat-perangkat komputer mereka. Kenapa kami bilang casing ini cocok untuk para sultan gamer? Nah, kalau misalnya kalian penasaran, pastikan kalian simak video ini sampai habis. Nah, untuk unit yang sedang kita review kali ini memiliki perpaduan warnanya tuh putih dan abu-abu. Nah, kalau misalnya menurut kami nih, ini merupakan perpaduan warna yang paling kece kalau misalnya kalian ingin membuat sebuah PC yang kelihatannya mewah ya. Tapi kalian gak usah khawatir kok, soalnya Corsair IQ 5000X RGB ini juga punya varian warna hitam. Jadi kalau misalnya kalian kurang suka nih dengan warna putih, kalian bisa beli yang warna hitam. Nah, selain tampilan yang kece, Corsair juga menyematkan berbagai macam fitur ya di dalam casing ini. Selain airflow-nya nih yang bisa kalian lihat nih, airflow-nya bagus banget. Ternyata casing ini juga memiliki banyak fitur yang cocok untuk kalau misalnya kalian pengen build sebuah PC yang full dengan RGB. Tadi di awal kan saya sempat bilang kalau casing ini cocok buat para sultan gamer yang suka nyombong. Soalnya nih, kedua side panel di casing ini terbuat dari kaca. Ini juga termasuk bagian penutup atas dan depan yang juga terbuat dari kaca. Meski terbuat dari kaca, airflow dari casing ini sangat bagus loh Sahabat Tech. Soalnya, terdapat banyak gap besar antara penutup casing bagian depan dan atas di mana cukup untuk angin bergerak masuk. Di bagian side panel kanan juga terdapat lubang masuknya udara, di mana di bagian dalam kalian dapat menyematkan hingga 3 kipas. Ini penting, soalnya kalau misalnya kalian suka bermain air untuk mendinginkan komputer kalian, biasanya kan tuh bagian RAM, VRM, dan bagian lainnya lupa didinginkan. Nah, menggunakan kipas serta terowongan angin ini, kalian dapat mendinginkan bagian yang tadinya tak terjangkau. Berbicara soal kipas, kalian dapat menyematkan hingga 10 kipas di casing ini. 3 di bagian atas, 3 di bagian samping, 1 di bagian belakang, serta 3 lagi di bagian depan. Dan soal bagian depan, kalian juga akan mendapatkan 3 kipas RGB dalam paket penjualan. Hadirnya 3 kipas ini dikarenakan ada embel-embel RGB di nama casing ini. Tak ketinggalan, kalian juga akan mendapatkan LED controller yang akan dapat menampung 6 kipas dengan LED sekaligus. Terdapat juga sebuah fan controller yang juga dapat mengontrol 6 kipas. Dengan hadirnya 2 controller ini, para pengguna dapat dengan mudah mengontrol semuanya menggunakan software IQ. Jadi kalian dapat mengatur semua pencahayaan sesuai dengan keinginan kalian. Berbicara mengenai kipas, untuk meredam masuknya debu, di casing ini banyak terdapat saringan debu. Untuk di bagian depan, kalian dapat mencopot saringan debu dengan menarik housing di bagian depan. Sedangkan untuk di bagian atas, dikarenakan magnetik, kalian dapat dengan mudah mencabutnya dengan menarik ujung berwarna kuning ini. Hal yang sama juga dapat dilakukan pada bagian dalam side panel. Dan terakhir untuk saringan debu untuk PSU, kalian hanya harus menarik tuas hitam di bagian bawah ini. Nah, kalau misalnya kalian yang berencana untuk menggunakan pendingin udara air cooler, kalian harus perhatikan satu hal. Ini kalau misalnya kalian ingin menggunakan air cooler maksimal ya, maksimal tinggi dari air cooler ini itu kalau misalnya bisa ini nggak lebih dari 170 mm. Soalnya nih, meskipun kelihatannya casingnya gede, cuman ya seperti saya sebutin tadi, maksimal air coolingnya itu, tingginya itu maksimal 170 mm. Dan kalau misalnya kalian ingin menggunakan serut yang atas ini nih, untuk membuang angin keluar, saya sarankan itu buat membuka saringan debu yang ada di atas. Soalnya ya kalau misalnya ada saringan debunya kan malah menghambat udara keluar. Dan sebenarnya di dalam casing ini nih, di bagian belakang, itu ada enclosure untuk harddisk 3,5 inci. Tapi karena saya pengen di bagian belakangnya ini terlihat lebih rapi, jadi mau nggak mau saya harus mengeluarkan enclosure harddisk 3,5 inci itu. Jadi ada ruang yang lebih besar ya, untuk saya merapikan kabel. Oh iya, di bagian belakang juga terdapat 3 drive bay 2,5 inci. Drive bay ini dapat dicopot dan diletakkan di bagian depan casing jika kalian ingin pamer SSD 2,5 inci yang misalnya memiliki LED dan lainnya. Casing ini pun ramah banget untuk para pemula. Soalnya Corsair menyematkan banyak jalur kabel yang sangat berguna. Mereka juga menyematkan sebuah pintu untuk menutup bagian belakang perangkat. Tapi kalau misalnya kalian sudah percaya diri nih, kalian bisa kok membuka penutup tersebut.
Dan terakhir ada satu aksesoris yang membuat saya awalnya penasaran, yaitu yang ini nih. Setelah saya pelajari, ternyata aksesoris ini merupakan pengganti penutup bagian shroud depan dari casing ini. Gunanya adalah membuat clearance yang lebih baik jika pengguna ingin menggunakan radiator yang tebal di bagian depan. Jadi pengguna akan mendapatkan banyak pilihan untuk komputer kesayangan mereka. Dan terakhir, untuk I/O, kalian akan mendapatkan 2 USB 3.0 serta 1 USB Type-C 3.1 dan juga tombol power dan reset. Tapi nih ya Sahabat Tech, yang paling membuat saya kaget itu adalah harganya. Soalnya setelah saya cek-cek nih di beberapa e-commerce, Corsair iQ 5000X RGB ini harganya tuh nggak nyampe 3 jutaan. Tapi ya kalau misalnya ngelihat dari tadi ya, kita udah dapat 3 kipas, udah dapat kontrol untuk kipas dan RGB. Kayaknya harga segitu tuh masih terbilang murah. Nah, kalau Sahabat Tech sendiri gimana nih? Ada nggak komentar soal casing ini? Dan apakah kalian tertarik untuk membeli casing ini? Tulis jawaban kalian di kolom komentar di bawah ini ya. Jangan lupa juga buat like dan subscribe. Sampai jumpa lagi di video selanjutnya.